warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziti Ilma dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari penelitian kualitatif. Yang pertama, perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya di sini memiliki 10 perbedaan. Di antaranya perbedaan yang pertama adalah desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan penelitian kuantitatif bersifat khusus, terperinci dan statis, di mana alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat dirubah lagi. Perbedaan yang kedua, yakni bisa dilihat dari analisis data. Penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan penelitian kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Perbedaan yang ketiga yakni dari istilah subjek penelitian. Kalau penelitian kualitatif, subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan penelitian kuantitatif subjek biasanya disebut dengan responden. Perbedaan yang keempat bisa dilihat dari cara memandang fakta. Dari penelitian kualitatif, cara memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian. Di luar sana, penelitian harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Penelitian kualitatif berangkat dari teori menuju data. Kemudian perbedaan yang kelima, yakni pengumpulan data. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh angka dan oleh hitam di atas putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif perlu mengorek data sedalam-dalamnya atas hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes dan kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Kemudian perbedaan yang keenam, yakni representasi data. Penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan peneliti akan lebih banyak mengandung deskripsi. Sedangkan penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk penghitungan matematis. Hasil penghitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Perbedaan yang ketujuh yakni implikasi hasil riset. Penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting yang berbeda. Kemudian penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum atau generalized. Kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Perbedaan yang kedelapan yakni macam-macam metode. Penelitian kualitatif memiliki 5 metode, yakni fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis dan grounded teori. Sedangkan penelitian kuantitatif memiliki 6 metode, yakni eksperimen, survei, korelasi,
regresi, analisis jalur, dan ex post facto. Kemudian perbedaan yang kesembilan yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif yakni memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan tujuan dari penelitian kuantitatif yakni menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Dan perbedaan yang terakhir adalah perbedaan dari jenis data. Jenis data yang digunakan untuk penelitian kualitatif yakni menggunakan deskriptif dan eksploratif, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan jenis data, numerik, dan statistik. Hal yang kedua, penelitian apa yang cocok dilakukan dengan metode penelitian kualitatif? Kira-kira metode kualitatif itu dilakukan untuk penelitian apa saja yang cocok? Yang pertama, digunakan untuk menemukan masalah dan potensi, karena terkadang terdapat permasalahan yang masih remang-remang atau masih gelap. Jadi dengan kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question, sehingga masalah dan potensi akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek untuk menemukan dan menggali potensi yang ada di objek tersebut, ibarat orang yang akan mencari sumber minyak, tambang emas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk memahami keunikan dari objek yang diteliti, sehingga tidak perlu ada generalisasi lagi. Contohnya, peneliti di suku-suku asing akan dapat mengetahui masyarakat suku tersebut. Selain itu, metode kualitatif juga cocok digunakan untuk memahami makna di balik data yang teramati. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Sebagai contoh, orang menangis, tertawa, cemberut, mengedipkan mata, memiliki makna tertentu. Sering terjadi, menurut penelitian kuantitatif benar, tetapi justru menjadi tanda tanya menurut penelitian kualitatif. Sebagai contoh, ada 99 orang menyatakan bahwa A adalah pencuri, sedangkan satu orang menyatakan tidak. Mungkin yang satu orang ini yang benar. Mungkin data tersebut untuk mencari makna dari sebuah perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan observasi berperan serta dokumentasi. Itu adalah hal yang terpenting. Kemudian penelitian yang cocok yang nomor 3 yakni memahami proses atau interaksi sosial. Memahami proses atau interaksi sosial ini dimaksud juga peneliti harus mau terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan sosial yang terjadi, sehingga proses kerjanya akan diketahui dari interaksi sosial yang kompleks dan dapat diurai dengan melakukan penelitian metode kualitatif. Wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Kemudian yang keempat yakni untuk memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam dan observasi berperan penting untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang nomor 5 yakni mengkonstruksi pemahaman dengan menemukan hipotesis. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengkonstruksi fenomena, menemukan dan mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui grounded research. Dengan metode kualitatif, peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis
yang selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih luas dan mendalam. Bila hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori. Penelitian yang cocok nomor 6 yakni untuk memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, karena dengan teknik pengumpulan data tertentu belum dapat menemukan apa yang dituju, maka ganti teknik lain. Maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu, dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh. Maka kepastian data akan dapat diperoleh. Ibarat mencari siapa yang menjadi provokator, maka sebelum ditemukan siapa provokator yang dimaksud, maka penelitian tersebut dinyatakan belum selesai. Untuk penelitian yang cocok nomor terakhir, yakni nomor 7, yakni meneliti sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif dengan menggunakan data dokumentasi, wawancara mendalam kepada pelaku atau orang yang dipandang. Tahu tahap-tahap penelitian kualitatif. Yang pertama ada tahap pralapangan. Tahap pralapangan diantaranya yakni yang pertama, mahasiswa harus menyusun rancangan penelitian. Kemudian yang kedua, memilih lapangan penelitian yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, mengurus perizinan. Mengurus perizinan itu bisa dilakukan kepada tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut, terutama kepada pihak desa. Kemudian yang keempat, yakni harus menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Yang kelima, memilih dan memanfaatkan informan dengan baik, karena informan berperan sangat penting untuk penelitian kualitatif. Yang keenam, yakni menyiapkan perlengkapan penelitian, sehingga kalau kita perlengkapan penelitiannya dibawa secara lengkap, kita tidak akan kesulitan ketika berada di lapangan. Kemudian yang ke-7 yakni persoalan etika penelitian. Kita harus mengikuti kebudayaan yang ada di sana. Kita juga harus membiasakan berbahasa sesuai bahasa yang ada di sana dan menghormati adat istiadat yang sudah ada di sana dan mematuhinya juga. Kemudian setelah melakukan tahap pralapangan, kita harus mempersiapkan tahap pekerjaan lapangan juga. Yang pertama yakni memahami latar penelitian dan persiapkan diri. Kemudian yang kedua, memasuki lapangan. Di dalam lapangan kita harus membangun keakraban hubungan, mempelajari bahasa, dan menerapkan peranan peneliti. Sebagai peneliti sudah seharusnya aktif untuk terjun ke lapangan. Dari segi peneliti nanti akan terbawa oleh arus kesenangan masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai peneliti harus bisa memahami situasi dengan baik dan harus bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian yang ketiga, berperan serta sambil mengumpulkan data. Yang keempat, harus mengetahui kejenuhan, keletihan, dan istirahat. Apabila kita merasa jenuh, kita harus meluangkan waktu untuk istirahat supaya penelitian bisa berjalan tetap dengan stabil. Kemudian yang terakhir, yakni meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan. Setelah itu, kita harus menganalisis lapangan dan data. Yang pertama, cara tahap analisisnya yakni kita harus mengetahui konsep dasar analisis. Setelah itu kita harus menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis dan menemukan tema, kita harus menganalisis berdasarkan hipotesis. Setelah itu kita akan beranjak ke 2 contoh judul penelitian yang bisa digunakan untuk penelitian kualitatif. Di sini saya memiliki 2 contoh judul penelitian yang bisa digunakan untuk penelitian kualitatif, yakni karena kita berada di tengah-tengah pandemi, saya memiliki contoh khusus untuk
pandemi ini. Yang pertama, persepsi guru pembelajaran daring mapel tematik. Kita bisa mewawancarai guru-guru menurut persepsi mereka dalam satu lembaga supaya bisa mengetahui bagaimana sih persepsi beberapa guru ketika pandemi seperti ini. Lah, contoh seperti itu cocok untuk penelitian kualitatif karena dilakukan dengan cara mendalami apa yang dirasakan oleh guru-guru. Contoh yang kedua yakni kebiasaan membaca siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita juga bisa menggunakan judul ini untuk penelitian kualitatif. Soal yang terakhir yakni masalah triangulasi. Triangulasi sendiri berarti penggunaan beragam metode dalam proses meneliti sesuatu. Triangulasi di dalam penelitian kualitatif itu ada 4. Yang pertama yakni triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data di sini adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Misalnya, wawancara mendalam tentang cara-cara pengobatan tradisional dapat dilakukan terhadap para dukun, orang lanjut usia, tukang jamu, dan lain-lain. Dan triangulasi yang kedua yakni triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti adalah pelibatan sejumlah peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian yang sama. Triangulasi yang ketiga yakni triangulasi teori. Triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsir seperangkat data. Dan triangulasi yang terakhir yakni triangulasi metode. Triangulasi metode adalah penggunaan sejumlah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Saya rasa cukup penjelasan saya untuk materi kualitatif ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.